Fitrah dari langit, disembunyikan di bumi. Ada jiwa yang lahir dari rahim sejarah, membawa garis darah para raja, namun tak duduk di singgasana dunia. Ia bukan putra mahkota, bukan pangeran yang dikenali para bangsawan. Ia tumbuh sebagai manusia biasa, berjalan tanpa mahkota, namun membawa warisan yang tak terlihat mata. Ia disebut sebagai anak zaman, pewaris sunyi dari kerajaan yang telah runtuh, namun bara spiritualnya tetap. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang membatasi Islam dalam bentuk paling sempit. Islam boleh ada, asal tidak mengatur. Islam boleh hidup, asal tidak bicara sistem. Dan umat pun digiring menerima wacana ini tanpa sadar. Islam itu urusan pribadi. Tugas Muslim hanya jadi orang baik, bukan mengatur negara. Biarkan politik diatur oleh yang ahli, bukan oleh ulama. Kalau Anda masih berpikir begitu, berhati-hatilah. Karena Anda sedang menyempitkan Islam, padahal Allah sendiri menurunkannya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmat di musyalah, tapi juga di pasar, di pengadilan, di parlemen, dan di istana. Mari kita renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bukan hanya membawa ajaran salat dan puasa. Beliau mendirikan negara, menegakkan hukum, memimpin pasukan, membuat perjanjian internasional, mengatur zakat dan distribusi kekayaan. Semua itu bagian dari dakwah. Tapi hari ini banyak orang mengaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sekaligus ikut menyerukan, Islam jangan dibawa ke politik. Agama jangan mengatur hukum. Cukup Islam itu akhlak. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar moderat, tapi sejatinya itu adalah pengkhianatan terhadap risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya sederhana. Kalau Islam tidak boleh mengatur kehidupan publik, berarti yang berhak mengatur kita adalah sistem buatan manusia. Berarti syariat Allah lebih rendah daripada hukum buatan parlemen. Berarti Al-Quran tidak cukup jadi petunjuk hidup. Inilah dosa besar itu. Bukan dosa karena tak tahu, tapi dosa karena mereduksi Islam jadi agama spiritual belaka. Padahal Islam diturunkan sebagai sistem yang menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau perang benar-benar pecah dan musuh mendarat di tanah Iran, yang akan mereka hadapi bukan cuma tentara, tapi satu bangsa. Bukan ribuan, bukan ratusan, tapi jutaan warga sipil siap angkat senjata. Dalam postingannya di X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagir Kalibaf menulis, "Kalian datang ke rumah kami, maka kalian akan bertemu seluruh keluarga kami." Ia merespon kabar bahwa jutaan warga sipil Iran, bahkan disebut hingga 7 juta orang menyatakan siap menjadi bagian dari pertahanan jika terjadi invasi darat Amerika-Israel. Pertanyaannya, mengapa orang Iran begitu terikat pada tanah airnya? Apa rahasia daya tahan mereka? Apakah ini soal agama, ideologi, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Menurut intelektual Iran di Amerika, Vali Nasr, Barat telah keliru dalam membaca Iran. Mereka melihatnya hanya sebagai negara Islam. Padahal Iran adalah sebuah peradaban. Negara bangsa kuno dengan sejarah yang nyaris tak terputus selama ribuan tahun. Disinilah kuncinya. Seorang intelektual Iran yang lain, Ibrahim Sahafi, menyebut konsep Iran Shahr, tanah air bangsa Arya, sebuah gagasan tentang tanah air sebagai pusat identitas dan tujuan hidup bangsa Persia. Bagi banyak orang Iran, negara bukan sekedar wilayah, ia adalah rumah sejarah, rumah makna dan rumah bagi diri mereka sendiri. Tapi itu semua belum cukup untuk menjelaskan bagaimana daya tahan mereka. Iran adalah bangsa yang terluka. Sejarah mereka dipenuhi intervensi asing, mulai dari kekuatan imperial hingga tekanan modern. Tapi justru luka kolektif inilah yang membentuk mentalitas pertahanan mereka. Ketika revolusi Iran 1979 terjadi, ia bukan sekedar revolusi agama, tapi sebuah upaya merebut kembali kedaulatan. Perlawanan terhadap Amerika dan Israel bukan hanya sikap politik, tapi alasan eksistensial berdirinya Republik Islam Iran. Dalam logika ini, menyerah pada sanksi bukan sekedar kompromi, tapi ia dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan. Namun, kekuatan Iran tidak hanya datang dari politik atau sejarah, ia juga hidup dalam budaya. Salah satu fondasinya adalah Syahnameh karya Ferdowsi, ditulis pada abad ke-10. Epos sepanjang 50.000 bait ini bukan sekedar karya sastra, tapi ia adalah sebuah jangkar identitas. Syahnameh merayakan warisan Persia pra-Islam tanpa menolak Islam. Dari sinilah kemudian lahir sintesis unik, menjadi Muslim tanpa kehilangan jati diri Persia. Lebih dalam lagi ada dimensi yang jarang dibahas yaitu spiritualitas.
Menurut Niloufar Heri, dalam tradisi mistik Iran ada konsep hal, sebuah kedekatan batin di mana manusia merasakan kedekatan yang sangat intim dengan yang ilahi. Berbeda dengan kol, yang formal dan yang terucap, hal adalah pengalaman yang dirasakan, dihayati, dan hidup dalam puisi, doa, dan eulogi. Dan disinilah letak kekuatan paling dalam itu. Kalau kekuatan seseorang bersumber dari dalam, dari makna, dan dari spiritualitas, maka tekanan eksternal sekeras apapun sulit untuk mematahkannya. Jadi, apa rahasia daya tahan bangsa Iran? Bukan hanya pada satu hal, tapi pada pertemuan tiga lapisan. Sejarah panjang yang tak terputus, warisan budaya dan bahasa yang dijaga, serta kedalaman spiritual yang mengakar. Semua ini membentuk satu kesadaran kolektif bahwa mereka pernah melewati krisis yang jauh lebih besar dan mereka tetap bertahan. Dan disitulah inti dari semuanya. Bagi orang Iran, bertahan bukanlah pilihan, tapi ia menjadi bagian dari siapa mereka.